Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aribatu Najilah dari Paralel K2 dengan NIM F240122198. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi prinsip 5S untuk peningkatan kinerja dari mata kuliah Jaminan Mutu Pangan. Nah, untuk program 5S ini sendiri atau dalam bahasa Jepangnya merupakan Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke adalah metodologi yang diterapkan untuk menciptakan tempat kerja yang bersih dan teratur, satu tempat kerja di mana adanya sampah atau kotoran maupun ketidaknormalan yang akan tampak dengan seketika. Dalam bahasa Inggris, 5S ini diterjemahkan sebagai short atau mensortasi, dengan kata lain memilih lalu memisahkan, kemudian set in order atau menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat, kemudian shine, menjaga sesuatu tetap bersih berkilau, setelah itu standardize, menyeragamkan praktek kerja yang dianggap tepat, dan sustain, yaitu menjaga keberlangsungan suatu yang sudah baik dan berjalan. Nah, untuk penerapannya, kelima 5S ini tidak serta-merta dilakukan secara simultan, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai urutan, dimulai dengan S yang pertama yaitu Seiri hingga S yang terakhir atau Shitsuke. Nah, bila telah terlaksana hingga tahapan terakhir, maka program akan berlanjut pada siklus berikutnya sebagai proses perbaikan terus-menerus atau ongoing improvement. Kemudian, saya melakukan aplikasi langsung dari penerapan prinsip 5S pada area meja belajar. Yang pertama, saya melakukan dokumentasi terhadap situasi dan kondisi area awal dari area belajar. Setelah itu saya akan mencatat pada table semua item yang ada dalam meja belajar saya. Kemudian saya mengidentifikasi mana item esensial dan mana item non esensial. Kemudian saya menempelkan tag atau post-it merah pada item yang teridentifikasi non esensial dan menyediakan pojok area khusus pada meja yang nantinya digunakan sebagai red tag area. Kemudian saya mendokumentasikan kondisi setelah melakukan penempelan dari red tag. Nah, setelah 1 minggu pasca penampilan red tag, saya mencatat aktivitas yang saya lakukan yang berkaitan dengan kinerja belajar. Kemudian saya juga mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi aktivitas tersebut. Kemudian saya memindahkan semua red tag item pada red tag area, kemudian saya dokumentasikan. Nah, setelah itu saya mulai kebiasaan baru dengan selalu menjaga kebersihan dari area kerja, kemudian mengukur kembali waktu eksekusi aktivitas sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian saya mengidentifikasi semua kemungkinan perubahan pada area kerja yang sekiranya dapat meningkatkan kinerja dari kerja saya. Kemudian saya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga menghasilkan perubahan kinerja yang terbaik. Dan saya mencoba untuk mempertahankan apa yang telah saya standardize. Saya amati dan catat dari segala permasalahan dan hambatan dihadapi untuk mempertahankan dari best practice yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Nah, kemudian saya merasakan beberapa manfaat dari penerapan red tag area atau prinsip dari 5S tersebut. Nah, setelah dari pengaplikasian penerapan sistem 5S dan melakukan red tag, hal tersebut membuat saya lebih mudah dalam merapikan workplace sehingga saya dapat lebih produktif dan mudah dalam melakukan berbagai aktivitas seperti mengerjakan tugas, merias diri, dan mencari barang-barang esensial yang perlu saya bawa setiap hari saat berkegiatan di luar. Sebagai contoh yang sudah saya catat, terdapat keefektivitasan dalam melakukan suatu pekerjaan yang harus saya lakukan, seperti mencari mouse untuk mengerjakan tugas. Dari waktu eksekusi 10 menit, setelah melakukan aplikasi dari 5S, saya hanya memerlukan waktu eksekusi 5 menit. Kemudian dalam membersihkan wajah, dari yang semula 20 menit, saya hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Kemudian menggunakan dan mencari alat tulis untuk belajar. Dalam waktu eksekusi yang sebelumnya adalah 15 menit, saya dapat melakukannya hanya dalam 5 menit. Oke. Sekian video mengenai penjelasan penjelasan mengenai aplikasi dari 5S. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.